Kalau lihat ada beberapa hal yang kita lihat di situ. Jadi siapa yang membawa adalah imam. Dituliskan di situ anak-anak Harun membawa kepada Tuhan di depan mezbah segenggam tepung terbaik dan minyak serta seluruh kemenyan di atasnya. Semuanya dibakar sehingga baunya menyenangkan sebagai bagian ingat-ingatannya bagi Tuhan. Jadi unsur bau itu loh ya. Jadi naik di situ baunya menyenangkan. Maka di situ ditambahkan juga kemenyan di atasnya. Bapak Ibu di situ saya kira jangan lalu kita membayangkan kemenyan seperti kemenyan yang ada di tempat kita itu ya. Yang dulu untuk merokok atau kalau orang buat sajen atau jaranan itu dibakar itu. Tapi sebenarnya di situ biasanya kemenyannya adalah sudah dicampur diramu dengan wangi-wangian. Kalau kita itu pakai dupa, ada campurannya kalau di tempat kita itu. Hanya dupa kita sekarang itu tidak awet karena nggak ada campurannya kemenyannya itu. Jadi tempat kita itu kalau dimasukkan begitu langsung menguap habis. Biasanya juga ditambahkan getah yang itu loh, meranti sebenarnya. Kalau meranti itu, tapi merantinya jangan kebanyakan karena kalau merantinya itu kebanyakan itu terlalu sengat itu. Gak enak baunya. Jadi terlalu pekat itu ininya. Ini dicampur. Nah, kita kadang-kadang itu pakai dupa yang orang Bali itu. Kadang-kadang campurannya ada sudah diwangi-wangi. Jadi maksudnya itu memang semacam dupa itu. Semuanya dibakar sehingga baunya menyenangkan. Jadi unsur itu yang selalu ikut kan, menyenangkan. Itu gambarannya kan seperti manusia itu kalau menghirup. Jadi kita membayangkan Tuhan itu seperti antropo itu, jadi kan seperti manusia yang menghirup baunya itu. Sehingga kalau orang menghirup bau itu kan kalau merasa oh ya itu menyenangkan dan itu menjadi ingatan. Selebihnya harus dimakan oleh Harun dan anak-anaknya, dimakan sebagai roti yang tidak beragi. Itulah bagian Maha Kudus seperti kurban penghapus dosa dan penghapus salah. Jadi saya tadi mencari belum ketemu Bapak Ibu di Injil. Sebenarnya ada persoalan yang pernah diutarakan oleh Yesus berkaitan dengan itu, mengenai roti sajian. Saya kelupaan baca itu, tidak hafal bacanya. Saya itu hanya hafal ini aja. Saya lupa bacanya berapa. Belum ketemu. Nanti saya carikan dulu kalau Matius 12. Jadi saya mau tunjukkan ada sesuatu di situ. Matius 12.
Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum karena lapar. Murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan." Nah, itu loh yang saya maksudkan. Jadi yang tidak boleh dimakan baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya kecuali oleh imam. Dan itu sebenarnya adalah roti tawar yang jumlahnya 12. Roti sajian itu. Nah, kelihatan di situ kan Yesus mengungkap itu ya. Di situ itu menarik karena Daud itu kalau dilihat di dalam konteks ini kan nggak boleh makan roti sajian itu, tetapi dia mengambil dan memakannya bersama dengan prajuritnya. Nah, itu mau diperbandingkan nilainya, sebenarnya mau diperbandingkan nilainya. Mengapa Yesus mengasih contoh itu? Karena Yesus mengajak orang pada waktu itu, orang Farisi dan ahli Taurat, untuk melihat nilai yang lebih unggul ketimbang Sabat dan nyawa. Jadi nilai kehidupan itu lebih tinggi ketimbang nilai aturan bait suci. Itu yang mau disampaikan. Memang kalau dilihat dari segi aturan itu melanggar. Tapi kalau dibandingkan nilainya antara pelanggaran itu dan nyawa orang, itu berarti lebih mahal nyawa orang. Mengapa Yesus pakai itu? Karena Yesus kan mau mengatakan, muridku itu lapar dan dia nggak memetik gandum, maka dia akan kelaparan. Orang kelaparan bisa dampaknya mati. Itu yang mau dikatakan Yesus. Sehingga Yesus membiarkan orang-orang itu, murid-muridnya memetik gandum pada hari Sabat. Wah, itu jelas kalau dilihat dari aturan Sabat itu sangat melanggar. Di Markus juga ada. Ya, sama itu ininya. Kurang lebih itu ya, Markus 2 ya. Lukas juga. Itu tadi yang mau saya lihatkan. Jadi sajian, roti sajian itu umumnya isinya adalah 12 roti tawar yang merupakan simbol 12 suku Israel. Oh, itu kalau yang pas zaman Yesus, kalau yang zaman Daud itu, cerita maksudnya yang cerita Daud, kenapa Daud melakukan itu? Apakah nggak ada hubungannya pada zaman Daud dulu? Ya, konteksnya adalah itu. Saat itu prajuritnya dan dia lapar. Maka nggak ada cara lain untuk menyelamatkan nyawa itu adalah ya, dan itu ditegaskan kembali oleh Yesus. Ada pelanggaran dalam arti dalam konteks bahwa itu nggak boleh, menurut aturan kan nggak boleh karena itu haknya imam. Apa sih bedanya korban bakaran dan korban sajian itu? Ya biasanya kalau ya umumnya sih kalau bakaran itu letaknya lebih ke apa ya? Bisa kambing, bisa sajian itu umumnya nanti dikaitkan di roti, tapi kemudian juga mungkin dikaitkan dengan misalnya panen pertama dan sebagainya itu kaitannya nanti.
Tapi di dalam tingkatan kemarin kita juga sudah lihat tingkatannya itu kok kalau orang nggak bisa sapi, kambing. Kalau kambing nggak bisa, apa? Burung, mati atau darah itu. Kalau itu pun nggak bisa, baru tepung. Kalau di ada tingkatan di sana.